untuk konsumennya. Walaupun antri seperti ini, ya walaupun pakai jergen, masih lebih lagi ya. Malah yang kewalahannya orang SPBU-nya menghadapi konsumennya yang terlalu membludak di area SPBU-nya. Mungkin dari kami ya personil kami yang harus kita ekstra mungkin karena dadakan ini ya mungkin kejutan terkejut orang SPBU-nya biasanya nggak seramai seperti ini. Udah 3 hari ini 3 atau 5 kali lipat seperti hari biasanya. Setelah itu, apakah di sini buka 24 jam atau jam berapa tentu? Melayaninya berapa? Dengan situasi kayak begini, sanggupkah melayani 1 kali 24 jam? Ini mungkin karena personil terbatas masih dari pagi setengah 7 sampai jam 11 atau setengah 12 paling telat. Setengah 12 malam. Setengah 12 malam. Bisa tidak ditingkatkan lagi sampai 1 kali 24 jam? Bisa disampaikan nanti ini akan informasi ini akan disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat itu tidak panik, tidak was-wasan, tidak ada kekhawatiran lagi, tidak ada bahwa SPBU akan melayani selama 1 kali 24 jam. Nah, itu Ini nanti dari pihak SPBU-nya kami harus koordinasi koordinasi lagi ke atasan atau ke ownernya. Apakah kita tambahkan personilnya dengan situasi seperti ini atau masih tetap? Nanti mungkin butuh waktu untuk kami komunikasi dulu. berapa lama, berapa jam, berapa menit, apa bisa ditelepon sekarang? Sekarang kita jelas-jelas saja sehingga masyarakat bisa samakan kita kalau supply PLN-nya cukup, kemungkinan kita bisa buka 24 jam. Tapi kan karena kemarin kan 3 hari nggak ada PLN, biasanya kita kewalahan. Kita boleh di PLN ya Pak, kalau PLN yang support 24 jam mungkin bisa kita ini kan. Ada beberapa kendala kan, Ya. kan listrikannya juga kendala. Dari malam juga kita pantau, rencana mau kita buka lagi, tapi jam 12 sudah antrian udah nggak ada lagi Semarang. Jadi nanti kita ini Pak Bupati baru sampaikan statement ini biar nggak salah. Pak Bupati ngomong bahwa SPBU yang ada di Aceh Besar akan kami layani selama 1 kali 24 jam. Rupanya nggak siap. Kan orang kecewa. Nah, kan itu maksud saya itu. Kalau untuk masa emergensi ini saja, Selama ini dalam tanggap darurat ini saja sampai tanggal 11, tanggal 11. Siap izin Pak, mungkin terkendala itu teman-teman sebenarnya di PLN ya. Karena kita saat ini operasional bergantung sekali dengan genset Pak, di mana kebutuhan genset ini sebagai pilar utama kita. Genset ini tidak bisa beroperasional secara terus-menerus Pak. Ini bisa nanti takutnya drop, rusak, itu menjadi malah SPBU tidak bisa melayani. Tapi kami semaksimal mungkin menambah jam operasional Pak, seperti yang dibilang tadi, sampai jam 12 malam pun mereka udah operasional, namun tidak lagi ada antrian atau tidak ada lagi konsumen Pak. Jadi sifatnya kita tetap standby ya seperti itu Pak. Nanti kita garis bawah ini jam 7, jam 12. Ya, menambah jam operasional Pak. Ya. Nanti kita sampaikan demikian jam 7 sampai jam 12. Siap. Mudah semua SPBU demikian. Siap Pak, siap. Jadi supaya masyarakat tidak panik dan juga juga ya nanti kalau jam 7 sampai jam 12 ketika support listrik kurang maksimal. Tetapi kalau maksimal support listriknya harus 1 kali 24 jam. Siap Pak, kalau PLN sudah bisa hidup Pak, kita pastikan semua SPBU bisa melayani. Itu kan itu. Jadi kita membuat statement yang apa? Terus dari pihak SPBU saya minta bisa nggak buat spanduk? Bisa buat spanduk bahwa ketersediaan stok BBM yang ada di SPBU ini cukup. ya. Siap Pak. Itu. Jangan panik. Kan begitu. Nah itu. Ya. Jangan antri sampai berkepanjangan mengganggu yang lainnya. Nah gitu. Tunggu hari ini terus. Siap Pak, siap Pak. Nah itu. Jadi Ada biar Pertaminanya. jelas. Siap Pak, siap. Ya. Kalau ada apa-apa, telepon polisi biar dibantu untuk pengamanannya. Ini satu lagi Pak Kapolres, saya lihat lama dalam pengisian karena masih menggunakan barcode, jadi kan lama prosesnya. Barcode ini pakai barcode. Masih pakai barcode. Apa pakai barcode? Karena Sudah dibebaskan kan Pak? Sudah dibebaskan. karena ini ada sistem QR. Kalau kita buat manual, kan sistemnya dari segi barcode itu
rekodnya terrecord dari langsung dari siapa, jumlah penjualan, jumlah semuanya. Ini Pertamina bagaimana ini? Coba jelaskan. Siapa? Kita dari kemarin sudah menginstruksikan semuanya untuk melepas QR code juga, karena kita lihat untuk meminimalisir dari sisi antrian. Mungkin ini ada kendala sedikit Pak, kita kendala sistem sedikit di SPBU ini, nanti kita akan selesaikan cepat ya. Hari ini kita selesaikan ini semuanya. Ya. Habis itu saya lihat kan pengisiannya nggak boleh lebih 200. Jadi kalau nggak pakai barcode 200 semua diisi. Ini 200 semua diisi. Ya kan tadi udah disampaikan, nanti udah memperbaiki kan. Siapa nih? Artinya untuk menjelang ini aja antrian panjang ini gimana solusi kita masyarakat tidak panik itu aja. Betul Pak, selama masa tanggap darurat Pak, kita sudah instruksikan semua SPBU untuk tidak menggunakan QR code dulu, sehingga masyarakat bisa pelayanannya bisa lebih maksimal. Oke. Ada yang disampaikan lagi? Ini mau rilis di sini. Kalau ada yang disampaikan, menurut sampaikan dulu. Jadi kita punya datanya di tangan. Banyak teleponin orang. Aman Pak sejauh ini ya. Nanti diulang. Oke ya. Gugup Pak. Saya yang wakili Pak sebagian. Kasihan beliau. Apalagi tanya saya lagi. Iya, itu dia Pak di sini. Nanti di samping memang Belum saya hadapkan dengan komputer kamu kan? di samping dari SPBU mengajukan. Nanti kita coba bantu komunikasi ke PLN juga, ya. PLN kan tetap aja pengendalinya dari yang di kota kan. Nanti kita akan sarankan untuk SPBU mungkin mudah-mudahan bisa dipertimbangkan untuk disuplai prioritas, mudah-mudahan. Sehingga itu bisa tadi sesuai dengan Pak Kapolres biar bisa 24 jam. Nah, kalau 24 jam itu pun yang paling penting memang pertama mau 24 jam atau tidak, ya tadi paling penting kita harus menginstruksikan ke masyarakat, memberitahukan melalui BPNS itu bahwa aman. Saya tanya juga tadi beberapa masyarakat tadi saya ngobrol di situ, memang hanya sebagian saja yang bingung tidak bisa jawab, tapi lebihnya saya biasa 2 kali seminggu isi kereta saya. Jadi hari ini biasa aja Pak ya. Gitu. Mudah-mudahan rata-rata kalau ada pemberitahuan itu mudah-mudahan nanti yang lain juga akan begitu. Gitu Pak. Oke, kalau gitu. Udah Pak Silakan. Satu. Ya kita apa? Laporan Saya rasa lebih bagus di sana aja karena kita nggak pakai tulisan. Pertamina. Kita samperin. Itu udah beberapa orang. Ini periksa Pertamina. Kami nanti bukan cik para dagang lu nama you, jalu dulu nama you, jalu dulu nama you, tamani nama you. Jadi kalau Tamani siapa? Tamani ada minyak? Ada Pak. tadi nggak ada, Silakan nanti kita cek Pak. jalu dulu nama you. Nanti kita akan. Jadi yang di dalam. Ya. Kamu mau kita aja, sayang. Ini dengan Otesa, itu bagus. Tapi Pertamina menyatakan cukup. Pesan itu sudah bunuh antri banyak. Tadi kosong ya. Aneh galung kosong, ya. Nanti kita kalau bisa, kita perpisakan. Bongkarnya itu pagi sebelum subuh. Sebelum subuh isi terus. Pagi sudah ada. Itu dari yang demikian. Mungkin memang butuh habis ya. Tapi insya Allah penjelasan daripada Pertamina minyak cukup, tidak ada kurang, bahkan ada penambahan. Cuma mungkin distribusi mentah-muno dan mudah-mudahan lancar, dan berharap kepada masyarakat tidak perlu mengantri panjang, dan kita minta supaya mereka buka dari jam 7 sampai jam 12 malam. Mudah-mudahan di masyarakat aman. Oke. Ini Pak Jajak tak Pak? Jangan boleh. Apa antri? Karena namanya Pak jalan Pak. Berjalan. Biasa bawa jalan. Biasa bawa jalan. Kayak benteng. Kami dia berjalan hana Pak. Jadi kewalahan. Jadi Pak ini. Ibu ye nang bergabai bawa peti tau. Ya, binang gitu. Banyak lah namanya mah. Banyak mana Pak Pertasop nah. Pertasop. Yang pombo, yang Yang pombo. pombo.
Mana? Euro apa dong itu? Tiga lah. Mungkin bagan habis ni pak. Nyali ni dalam. Betul. Jadi Bu, kan? Ya, persiapan. Jadi Bu, kamu kalau periksa Pertamina, kan? Periksa awaknya ternyata minyak tidak kurang. Minyak cukup. Ini saya sedikit. Minyak tidak kurang, minyak cukup. Cuman masyarakat merasa panik, takut besok nggak ada lagi. Kamu kalau periksa dengan Pertamina, insyaAllah safe. Nah, Mbak ya. Jadi dan memohon kepada seluruh masyarakat untuk tidak panik dan SPBU akan buka dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. InsyaAllah. Dan kita akan pastikan semua SPBU itu ada minyak. Nah, apa? Boleh saya lanjutkan sedikit. Ini kalau bisa dinormalkan kembali SPBU, jangan sampai ada anjuran begini. Ini sedang kita upayakan. Apakah ini ada yang ngomong pada masyarakat sehingga masyarakat membodoh? Itu yang saya sadarkan, jangan sampai ada begini lagi ke depan. Kalau bisa dalam minggu ini jangan ada begini lagi. Itu yang lebaran. Jadi Pagi pergi Karapan. oh benar. Jadi pelet tu habis lebih. Keren lah. Okey, jadi kan. Sebentar saya jelaskan dulu. Jadi minyak kan sebenarnya anak pura. Hanya normal di Aceh Besar, Banda Aceh itu normal. Cuman kalau pekor ramai antri, mungkin kepanikan menoi takut habis minyak kah? Ya, betul. Mungkin ini tidak ada di Jua Eceran. Satu lagi mungkin di Pertamina ini ataupun Pertasop kan. Nah, harus di sana juga nanti diperhatikan. Izin Pak, Pertamina bukan lembaga resmi kami Pak. Ya, Jadi Pertamina itu Pertasop baru lembaga Pertasop. resmi kami. Jadi Pertamina itu BBM bukan dari kami Pak, bukan lembaga penyalur resmi. Mina dulu. Jadi saya dulu Ya, boleh. izin saya mungkin terkait peninjauan hari ini seperti apa sih Pak? Mungkin hasilnya Pak? Ya, alhamdulillah hari ini kami bersama Forkopimda Aceh Besar dan juga dari pihak Pertamina kami mencoba mengunjungi SPBU yang ada di Aceh Besar karena beberapa hari ini kami melihat panjangnya antrian. Jadi apakah itu mobil ataupun Honda atau motor ya. Jadi ini sudah meresahkan juga. Jadi kami panggil Pertamina, kami tanya, ternyata Pertamina masih cukup minyak untuk layanan masyarakat Aceh Besar, Banda Aceh masih cukup dan bahkan sudah ditambah lagi kuotanya. Jadi kenapa hari ini bisa antri panjang? Apakah ini kepanikan? Jadi kita berharap supaya masyarakat itu lebih tertib dan tidak perlu mengantri panjang. Karena kami tadi sudah minta juga kepada Pertamina untuk menginstruksikan kepada SPBU yang ada di Aceh Besar untuk melayani masyarakat dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Ya, jadi secara laporan Pertamina tidak kosong, itu stok masih ada, aman. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi kepada masyarakat supaya lebih tertib, nyaman dan seperti biasa. Tidak perlu antri panjang, demikian. Tadi hasil dari bincang-bincang dengan masyarakat, mungkin alasan mereka mengantri panjang kenapa nih? Apa tidak ada alternatif lain untuk mengisi BBM seperti di Pertamina atau Pertasop? Ya, jadi di Pertasop kata pihak Pertamina tadi memang ada minyak, cuma mungkin distribusinya tadi ada laporan dari masyarakat pengendara motor, kenapa isi minyak antri, katanya di tempat beliau tinggal itu SPBU-nya kosong. Jadi kami sudah ngomong juga tadi supaya sistem pengantarannya itu kalau bisa sebelum subuh. Sebelum subuh itu minyak sudah full di
tangki-tangki di SPBU supaya pas jam 7 sampai jam 12 malam itu terus sudah ada, supaya masyarakat nyaman dalam mengisinya bensin, tidak perlu antri sampai setengah hari. Ya. Di Pertamina seperti untuk suplai BBM sendiri seperti apa? Mungkin di terminal Kurung Raya dan sebagainya. Seperti sudah kita saksikan bersama Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Kandim, juga kita lakukan kunjungan langsung ke lapangan. Alhamdulillah stok di SPBU tercukupi, tersedia, bahkan bisa sampai lebih. Tadi pengakuan dari teman-teman SPBU. Kami menghimbau juga kepada masyarakat untuk tidak panik, karena kondisi stok kami di Kurung Raya aman, cukup untuk bisa sampai mensuplai 5 hari ke depan. Bahkan kita sudah ada kapal mengantri lagi untuk mengisi tangki kami. Jadi kami pastikan dari pihak Pertamina stok BBM di Provinsi Aceh dalam kondisi cukup. Kapal tangki sendiri datangnya itu gimana sih Bang? Apa setiap seminggu sekali atau seperti apa mungkin? Ya, untuk kapal tangki minyak. Baik, kapal kami sandar berdasarkan dengan kebutuhan kami, Pak. Jadi kita lihat jika sudah mendekati 3 hari ke depan bertahan, itu kapal kami sudah bisa masuk lagi seperti itu. Jadi kami pastikan untuk BBM tersedia Provinsi Aceh, khususnya di Aceh Besar juga tersedia, sehingga masyarakat tidak perlu panik. Kondisi ini biasa saja, isi biasa, tidak perlu berlebihan. Jadi masyarakat bisa menikmati BBM dengan tenang. Pak, kalau kita lihat kan antrian panjang ini salah satunya karena tidak ada alternatif lain pilihan dari masyarakat. Seperti dulu misalnya ada Pertasio, Pertamini. Mungkin untuk memanfaatkan pedagang-pedagang penyedia di Pertamini ini dan Pertasio seperti apa mungkin untuk mengurai kemacetan ini? Baik, kami sampaikan untuk berjualan BBM ini ada ketentuan yang berlaku. Itu yang menggunakan jerigen betul-betul memang menggunakan untuk kebutuhan yang dimaksud, yaitu misalnya untuk menjual ecer ataupun untuk kebutuhan genset. Dan juga bagi penjual ecer itu kalau bisa harganya itu kita pastikan memang harga standar. Jangan ada yang menjual sampai 30.000 1 liter. Ya, itu nanti berurusan dengan pihak penegak hukum. Jadi kita berharap masyarakat kita dalam musibah ini mari sama-sama kita menjaga, tapi sama-sama kita mendapatkan. Jangan kita mencari keuntungan dalam musibah ini. Mudah-mudahan demikian. Kemudian mungkin Dari Pak Kapolres mungkin 30.000 per liter. Mungkin seperti apa sih mungkin dalam langkah hukum yang kita berikan? Terima kasih. Kebetulan saya sekarang ini berada di SPBU Lamsayen ya, Lambaru ya. Kami melihat secara langsung banyaknya antrian di SPBU untuk mendapatkan BBM. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, bahwa ketersediaan stok BBM cukup. Ini dikuatkan juga dengan dari pihak Pertamina. Himbauan saya kepada masyarakat, terutama yang akan mengisi BBM, tolong untuk menjaga kondusivitas yang pertama. Yang kedua, karena stoknya cukup, ya saya harapkan tidak antrian panjang. Dan gunakan BBM ini atau membeli BBM ini sewajarnya saja. Jangan kita berpikiran panic buying sehingga kita melakukan stok. Ini juga akan mengakibatkan bahaya bagi kita, karena menyetok bahan bakar ini kalau kita tidak punya standarisasi rawan terhadap kebakaran. Ini juga menjadi potensi untuk terjadi peristiwa baru. Dan berikutnya saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan penimbunan BBM. Apabila dalam kegiatan ini ada terindikasi penimbunan, kami selaku aparat penegak hukum akan melakukan tindakan tegas. Mungkin itu saja. Dan terkait masalah eceran, seperti yang disampaikan bahwa eceran itu bukan sebagai lembaga penyalur resmi, artinya kami menghimbau agar berhati-hati, karena ketika kita menyimpan bahan bakar tidak punya alat pemadamnya, tidak ada, tempatnya tidak steril, ini sangat berbahaya. Dan untuk harga saya harapkan tidak memanfaatkan situasi yang saat ini. Ya. Ingat bahwa ini adalah bencana, jangan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Bangkalan menjual bebas. Iya.
Apa antri tidak ada pengisian? Kebetulan malam sudah membuat 3.30 setengah 12 habis PKL kami Pak. Habis jam 2. Jam setengah 12. Habis setengah 12. Terus ini lagi pengisian. Yang pengisian sekarang sholat sama Islam. Sholat sama desle. Pertalite ada. Pertalite mulai apa? Oh, siapa? Saya lingkungan kedai kota. Jadi ini kan, ini kan kita sudah dapat satu nih. Maksudnya yang harus kita perbaiki ya. Yang harus kita perbaiki bersama. Ini orang antrian minyak tidak ada. Kemudian masyarakat sih lari ke SPBU yang sana tadi. Jadi kita mempertegas juga kepada Pertamina untuk menjawab soalan antrian panjang ini. Kalau bisa pengisian itu dilakukan sebelum subuh, ya, sebelum subuh pengisian. Jadi pas mulai jam kerja buka galon SPBU dari jam 7 sampai jam 12 ya. Nanti tutupnya jam 12 ya. Ya, kalau minyak masih ada itu jam 12. Nah, jadi kita berharap ini terus terjadi, terus berjalan supaya masyarakat itu tidak antrian panjang sampai setengah hari. Ya, karena mereka bisa mencari rezeki tempat lain. Ini kalau antri terus, kapan dia cari rezeki? Ya, jadi maksudnya ibu nanti ingatkan ke Pertamina-nya. Ya, ya. Mungkin lain. Kalau ibu saya tanya, kuota di sini berapa satu hari? Sekitar 24 Pak. 24. Ditebus semua? Ditebus Pak. Ditebus semua Pak. Kenapa bisa terlambat? Ini kan Pak sebetulnya kalau biasa saja, ini wajar Pak bertahan sampai besoknya. Tapi kan ini kan masyarakat lagi panik Pak. Ya. Terus langkah ibu apa? Selaku ya saya ini cuma melihat dengan kondisi di lapangan kayak begitu. paling ya kalau kami kan kami kan selalu mengupdate-kan. Seperti itu. Artinya keterlambatan datang stok ini apakah keterlambatan dari Pertamina atau manajemen dari sini? Kok bisa terlambat? Itu. Kami kan yang penting kami percaya Pertamina sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, seperti itu. Intinya kami rutinitas sebelum ininya kami berproses untuk besok. Seperti itu. Dan biasanya hal yang wajar itu biasa bertahan Pak, bertahan sampai besoknya. Kita tidak bisa berbicara situasi normal. Ini kan situasi tidak normal. Artinya banyak antrian panjang, permintaan banyak. Ketika kita melihat situasi kayak begitu, ya kita actionnya kan harus lebih aktif lagi, lebih aktif. Apakah ini keterlambatan kita, Pak, BBM saya habis sehingga dari Pertamina lambat juga karena lambat dalam artian apa usulannya kan itu maksudnya ini dalam waktu ke depan Bu tidak boleh lambat lagi. Kalau sebutannya 24 dengan situasi kayak begini harus ditebus semua. Jangan nanti ditebusnya 16 ton. Pak, kami pun istilahnya gini Pak, kami kalau seperti ini yang penting kami akan melakukan penebusan semaksimal mungkin, sebanyak mungkin gitu. Saya rasa Pertamina sudah berusaha semaksimal mungkin karena ya mungkin Pertamina juga punya apa ya, punya tanggung yang harus melihat semua pendistribusian seperti itu. Ya kita kan juga kalau seperti ini kita tidak bisa memaksa Pertamina juga, kami juga tidak bisa mengerti apa, tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Bukan tidak memaksa, kita harus paksakan Pertamina survei dengan sempurna. Karena di sini saya baca media, stok BBM di Banda Aceh aman. Gangguan listrik PLN disebut jadi pemicu antrean.
Ternyata bukan ini masalahnya. Masalahnya Pertamina tidak mensuplai. Masyarakat mau isi apa? Siapa isi Pak menjelaskan. Jadi terkait dengan keterlambatan ini Pak, Pertamina juga mengantisipasi Pak. Jadi kita ada mobil perbantuan juga. Saat ini kita lakukan perbantuan dari mobil industri Pak. Kita minta bantu. Ini harapan kami bisa mencakup semua kebutuhan BBM Pak. Karena kenapa? Karena posisinya saat ini kita sedang mengcover juga wilayah yang tidak tersuplai seperti di Biren dan Pidijaya. Nah, hal tersebut kita utamakan ke sana dan kita lakukan antisipasi dulu seperti Bapak bilang. Kita sudah lakukan antisipasi Pak. Jadi mobil industri itu sudah kita berlakukan per hari ini juga kita minta mereka untuk support pengiriman ke SPBU Pak. Harapannya untuk 1 hari dan 2 hari ke depan sudah bisa normal semua Pak. Penyaluran sudah semaksimal mungkin kita lakukan. Terminal BBM pun sudah 24 jam saat ini Pak. Oleh karena itu kita berharap juga masyarakat bisa tenang seperti itu. Baik. Kita berharap semua masyarakat bisa tenang, kemudian bisa tidak panik dengan situasi seperti ini. Tapi saya ingin jelaskan yang bahwa kita meminta kepada Pertamina untuk betul-betul melaksanakannya. Siap Bapak. Jadi saya melihat di luar itu dek sama biosolar. Sedangkan yang antrian panjang itu kan motor. Motor kan mengisinya premium. Ya, Pertalite kan. Kalau bisa Pertalite dulu lah. Pertalite kemudian baru diikuti itu supaya itu tidak antrian panjang. Karena mereka itu yang menjemput anak sekolah, pergi ke pasar dan sebagainya. Mungkin sebagian juga pegawai itu. Jadi itu yang sangat urgent sebenarnya. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa kami ingin pihak Pertamina itu memasuk sebelum subuh, tepat waktu sebelum subuh, dan kami minta kepada pihak penyelenggara SPBU untuk membukanya jam 7 pagi, kemudian berakhir untuk istirahat jam 12 ya. Itu ketika waktu ada minyak. Tapi kalau minyak sudah duluan habis ya tutup kan. Nah itu ya. Ya, baik. Kalau ini stok pertama ada. Stok pertama ada Pak, cuma kami kemarin itu dari pasar ini sudah pas waktu masuk tidak punya Pak. Itu pun karena masalah waktu malam terakhir kemarin itu kan chaos Pak, soalnya terjadi terjadi desakan dari masyarakat. Dasar kami bilang, Bang, Pak, ini Pertamax habis. Kami bilang, mereka tidak mau memaksa, masih ada keluar. Kami bilang, Bang, Pertamax habis. Maksudnya itu kami stop, biar kami jual Pertalite 1 pompa itu. Tapi mereka tidak mau. Terakhir berkali kami saya pasrah Pak, daripada mereka buat masalah, biar aja mereka sendiri yang membuktikan itu minyak tidak keluar lagi. Jadi terakhir kami sudah tutup semua. Besok pagi kan ada pengantaran Pertamax, cara kami mau jual, ternyata minyak itu tidak naik. Sekarang ada pompa berapa yang rusak? Kalau 2 Pak, hanya untuk penyaluran Pertamax saja. Pertalite tidak ada masalah, Solar tidak ada masalah, Pertamina Dex tidak ada masalah, Desa tidak ada masalah. Hanya masalah nozzle yang mengeluarkan minyak Pertamax saja, karena tidak keluar. Sudah dihubungi? Sudah lagi proses perbaikan seperti itu. Karena semalam itu sudah tidak bisa naik lagi, sudah kami paksa tidak bisa juga. Karena ada 24 KL. Artinya Bu, kita dengan melihat situasi kondisi saat ini, semua ini prihatin. Benar Pak. Artinya kita harus sama-sama kerjasama kita untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau ada kendala apa, Ibu sesegera kan itu. Kalau masalah keamanan, hubungi polisi terdekat. Kita yang menyinggung orang lain, jelas itu yang penting. Karena di sini banyak tekanan. Ini panas, capek, tidak boleh bahasa yang menyinggung orang lain. Saya juga sudah sampai pada tadi sampai tutup saya di sini Pak, terus hubungannya Pak. Tadi malam juga proses Sukarno juga tutup ini SPBU sudah memastikan tidak ada orang di dalam, mereka pulang semua Pak. Ada sampai 7 orang itu mereka. Alhamdulillah proses Sukarno sangat membantu kami lah.
memastikan dari jam 7 mereka sudah ada dan memastikan setelah tutup sudah aman dan dari lantai mereka baru mereka Baik. Jadi kenapa kami pertegas? Ini karena masa emergensi saja. baik Pak. Kalau seandainya nanti sudah normal, listrik sudah normal, minyak cukup normal semua, itu sudah aman. Jadi karena ini untuk tanggung jawab kita sekarang nih, masa emergensi ya. Kami SPBU juga bertanggung jawab Baik. terhadap masyarakat tersebut. Baik, ada, baik. Pak. Berarti ini perkiraan jam berapa mau isi? Ini yang sekarang ini. Ya antrian ini mereka dari pagi tadi katanya. Iya Pak, dari saya tengok CCTV tadi jam 5:30 sudah ada antriannya Pak. Jadi sampai jam berapa kira-kira? Siapa info dari Depot mobilnya sudah OTW sini Pak. OTW. Sini sinyalnya susah, nanti saya hubungi lagi Pak. Itu kan ada barcode, sekarang kami udah menormalkan yang tidak ada barcode, kami tidak mempermasalahkan. Termasuk juga semalam itu ketika pertama kami bermasalah mobil-mobil dinas itu yang plat merah itu kami isi Pak. Seperti itu kami sekarang ini lagi seperti ini kan, kami tidak mempermasalahkan sekarang barcode tidak sesuai dengan plat, kami tidak permasalahkan termasuk plat merah. Bu, ada instruksi dari Pertamina untuk membebaskan barcode? Ada? Iya ada Pak. Ada? Iya ada Pak. Kenapa Ibu tidak laksanakan? Bukan Pak, masalahnya begini Pak, kami kan tidak misalnya supaya cepat proses ya Pak, tapi kalau misal ini Pak, setiap mobil kami selalu isi. Ini izin Pak menjelaskan mungkin untuk beliau. Udah ini Pak. Ini tadi perkataannya adalah semuanya sudah diterapkan gitu Pak. Jadi sudah menerapkan Pak. Sudah diterapkan. Jadi barcode semasa-masa tanggap darurat ini sampai tanggal 11 itu permintaan gubernur kepada Pertamina dan Pertamina sudah mengakomodir. Jadi perintah Pertamina untuk tidak ada barcode di Aceh sampai tanggal 11. Ya. Jadi untuk memudahkan. Kalau barcode kan lama deh. Tapi isi terus kan bayar sih cepat. Ya. Oke. Jangan Mulai terjadi hari ini kami akan melakukan Baik, baik. Ayo Pak, kamu punya Pertamina bertanya bawanya tentang keberadaan minyak. Dan alhamdulillah minyak safe minyak. Cuma dia masalah di distribusi mentah karena kekurangan apa kan atau harus beu daerah-daerah yang musibah. Jadi ini telatnya dengan hijab. Jadi dan anda pakai barcode. Also ibaso you untuk kebutuhan yang hijau tu kan. Yang ban. Jadi anda pun panik. Minyak safe. Awak dah nak bawa kampung apa safe? Bawa kampung minyak safe anda pun panik. Naik apa? Naik motor atau naik mobil? Mobil. Oh, tinggi. Kan dalam salam dah. Oh, dah dah. Mancik dia, okey mana mancik jangan bayar. Jangan minyak. Yang penting baik panik. Jadi biasa mentau. Ni kamu melaki awaknya untuk buka dari pukul 7 bengok sampai pukul 12 malam untuk melayani masyarakat. Sampai kelangkaan ini. Tapi jangan ada kelangkaan ini. Okey. Yes. Dia punya orang Pak tadi. Pak Baru. Masa tanggap darurat. Itu ada. Manual. Ya dari Pertamina. Manual ini sampai di belakang. Siap. Supaya pengisiannya cepat. Baik sampai antri banyak. stok alhamdulillah aman. Selama ini stok kami malah lebih banyak dari yang sebelum darurat ini. Sebelum ada kondisi kayak gini Pak. Dulu kami biasanya kadang-kadang 8, 16, sekarang kadang-kadang sampai 24. Stok dari Pertamina nggak ada. Cuma kadang ini baru sebentar dalam perjalanan karena konsumennya terlalu banyak. Nah, jadi antrian terlalu panjang. Alhamdulillah ini memang di luar perkiraan kami Pak. Jadi antrian sekarang memang terlalu banyak sampai jam yang 13. stop yang kosong. Pertama baru aja itu, bukan kosong, baru aja baru. Kita ada stok tadi bagi 12 ton Pak. Tadi bagi 12 ton karena tadi malam masuk jam 12 Pak. Jadi aman karena minyaknya kadang-kadang sampai tengah malam masuk Pak. Petali aman Pak. Masih aman. Ini masih ada. Ini dalam perjalanan kemarin ada sekitar 24 ton lagi. Buka jam berapa? Kami buka sebenarnya Pak, kami nggak pernah tutup.
Di kami 24 jam selama 3 tahun lebih. Ini SPBU kami. 24 jam. Kan memang sesuai ketentuan kan 24 jam memang SPBU itu kan. Beberapa SPBU ada 24 jam. Ada 24 Tidak semua. Cuma Pak karena Yang tadi itu di dalam apa tadi? sayup, Anak gelo. Mana kalau 24. Iya Pak. Kalau PLN yang nyala mereka siap 24 jam Pak. Iya. sekarang kendala Pak, kami kan pakai genset. Kapasitas genset kami cuma 12 jam. 12 jam kami harus berhenti, dinginkan mesin. Makanya kami selama genset kami memakai genset kami tutup jam 3 setengah 4. Karena Subuh ya itu. subuh Pak. Nah, jadi buka kembali itu jam 7 Pak. Tapi dulu berapa 24 ton? 24 ton KL pertama yang masuk. Nah, Pertalite Pertalite berapa? 24, solar 24, pertama 16, deadline 8 untuk hari ini. Solar 24. Ini masih ada stok lama masih ada stok lama sekitar 9 ton lagi. Ini masuk lagi 24. Alhamdulillah pasukan dari Pertamina selama ini melebihi. Cuma kebutuhan yang kami lihat di luar perkiraan Pak. Dulu kami 16 ton cukup untuk 1 hari setengah. Tapi sekarang 24 ton kadang-kadang 1 hari nggak cukup. Entah ada permainan dari oknum lain nggak tahu Pak kan. Tapi yang aktifnya Pertalite. Pertalite lebih Pak. Pertalite. Minyak selalu cukup. Cuma kadang Pertalite nggak pernah putus lagi. Cuma ini pertama putus sebentar karena terlalu ramai yang pakai jerigen. Ini kan antrian pakai jerigen. Jadi barcode gimana Pak Ron? Barcode selama ini karena jaringan listrik nggak hidup, dari jaringan terkendala, dari pihak Pertamina dikasih kompensasi, kami barcode loss untuk sementara untuk membantu masyarakat. Jadi kami nggak pakai barcode. Sampai berjalan loss. Sampai ada ketentuan dari Pertamina. Karena ini kan kalau kami pakai barcode nggak bisa jualan Pak, karena listriknya mati. Jadi sinyalnya nggak ada. Itulah kami koordinasi sama Pertamina. Alhamdulillah Pertamina kasih jalan terbaik untuk warga juga. Banyak yang beliau-beliau ini bantu sehingga kami bisa operasi Pak. Kalau enggak kami kayak kemarin 1 hari nggak bisa beroperasi karena sinyal nggak ada, listrik mati Pak. Iya. Jadi barcode itu ditiadakan untuk sementara sampai tanggal 11 dikarenakan tanggap darurat. Ya. Kemudian itu hasil duduk sepakat antara Gubernur Aceh dengan pimpinan Pertamina. Ya. Kami udah 4 hari nggak pakai barcode semenjak ada keputusan dari orang ini kami koordinasi. Alhamdulillah lancar Pak. Antrian jangan dibagi jam 4 udah penuh Pak. Jam 3 malam orang ini nggak pulang lagi antri. Gokal ya. Ini kan minyak tidak kurang. Iya. Kenapa mereka antri? Itulah Pak yang menjadi syarat. Kami pertanyaan kami, macam saya bilang tadi, dulu kami minyak 16 KL, tapi cukup untuk 1 hari setengah, nggak ada antrian. Sekarang minyak 24, kenapa nggak cukup? Kami juga bertanya Pak. Ini kan orang yang Tanya macam mana Pak? maksudnya gini kan, kami heran juga kemana dibawa Pak. Ini kan yang pakai jerigen ini dari Sigli. Dari Sigli ke sini cari minyak, tapi nggak ada masalah kan, macam saya bilang. Orang itu kan karena genset ataupun menjual ecer ya. Cuma yang laporan dari masyarakat sekarang penimbun ini jualnya sampai 30.000 Mas. Itu dia. Sampai 30.000, makanya kemarin saya batasi, nggak boleh ambil untuk nimbun banyak-banyak. Jadi saya batasi 1 jerigen. Karena kenapa? Berapa liter? 1 jerigen 35 liter Pak. Nah, orang kalau jerigen itu dibatasi maksimal boleh berapa ribu? Berarti 1 jerigen itu Pak, 1 jerigen kalau bawa jerigen kecil itu sesuai kebutuhan orang itu kan, tapi jerigen besar. Tujuan kami jangan salah dipergunakan untuk jalur yang lain Pak, karena kita batasi, saya masyarakat belinya 30.000, sekitar Indrapuri ada yang 20.000 Pertalite 1 liter Pak. Makanya kami bekerja semaksimal mungkin, cuma kapasitas genset kami nggak bisa mendukung sampai 24 jam Pak. Itu aja. Jadi jangan lupa itu spanduk ya.
Oh, siap Pak, siap. Dari Pertamina. Siap Pak. Diarahkan kepada semua SPBU. Siap untuk pasang di Informasi kepada masyarakat jangan panik. Iya, betul. BBM Cukup. Siap. Baik Pak. dan tidak perlu panik, dan besok hari ini mengisi, 2 hari lagi bisa mengisi lagi, tidak akan putus. Maksudnya gitulah bahasanya. Jangan tiap hari diantri. Iya, Tadi tiap saya hari. periksa di sana, ibu-ibu itu masih ada setengah. Ya. Antri lagi. Udah antri lagi. Diantri lagi, saya tanya kenapa antri? Takutnya. Buat persiapan. Karena isunya yang dikembangkan minyak akan putus, sehingga pedagang eceran ini bisa mengambil keuntungan. Masyarakat panik, makanya kemarin saya minta dari Intel, Polres ya besar, tolong pantau dulu oknum-oknum yang di sini. Ya, alhamdulillah turun orang Reskrim turun. Malah tadi malam kami dari Polres Indrapuri, Polsek Indrapuri bekerja sama, karena kalau nggak ada orang itu kami pun nggak sanggup Pak, karena nggak ada nih. Tambah laka saya ke sini. Iya, ada juga. Ini Kapolsek Indrapuri dari jam 8 tadi malam sampai sekarang belum pulang. Sendiri dia di sini. Itu Kapolsek paling baik bagi saya, karena bantu saya. Yang paling baik. Yang paling baik. Kalau tidak ada arahan dari sini, mana boleh datang? Siap. Ini yang lebih baik. Kapolresnya yang lebih baik. Pak, nyomoto nah dibatasi, misalnya 2 lebih. Menyomoto telamanya Pak, kamu akan membatasi. Cuma di saat kadang terlalu ramai harus saya sesuaikan. Terlalu ramai lagi ramai, kita sesuaikan. Paling-paling 350. Kalau untuk operasional 350 udah aman, kecuali penimbun minyak. Penimbun minyak 700 itu nggak cukup, ya Pak? 350 dapat. Ya. Mas Rudi ya. Ferdi Pak. Ferdi. Siap. Itu yang mau ke Galung udah sampai mana mobil? Coba. Siap Pak. Ini nggak bisa saya hubungi karena sinyalnya susah Pak di sini Pak. Susah ya? Susah Pak. Nggak ada sinyal. Kami pun dari Audi mau lihat mobil sampai kemana belum. Tapi biasanya nggak lama. Biasanya nggak lama. Karena mobil Pertamina beroperasi udah 24 jam. Dari pagi sampai hampir subuh Pak. Jadi nggak ada lagi istilah stop. Takut kehabisan? Habis. Ada yang ketakutan? Takutnya ada yang ketakutan. Ini stok penuh Pak. Jangan seperti kayak besok habis terus nggak ada BBM. Ini apa? Masih perlu atau apa? Masih separuh. Coba cek dulu. Mana? Habis atau kamu takut karena besok ini? Mana? Oh ya, betul. Ini habis. Habis. Habis tidak? Masih ya. Sikit lagi. Ini jauh perjalanan macam tol lagi ini. Ini masuk lagi 24. Iya, antrinya ini yang Ya, parah. makanya antri. Kapan antri? Setiap hari ada penuh. Coba ibu-ibu Pak. Ibu-ibu, Ibu coba habis, coba enggak? Ibu-ibu. nggak sampai ke rumah. Coba cek dulu yang kakak dingin ini. Ibu coba cek. Masih banyak nggak BBM-nya? Habis. Oh, sudah habis juga. Semua habis Pak. Pak. Tapi menurut keterangan dari Pertamina, Mojominya stay memang cukup. Anak-anak muda mungkin karena panik masyarakat Karoji harap benar. Nah, Pak ada mau loh, jadi mudah-mudahan tip, ini antrinya kok kayak sih dulu.
Ada izin darat tinggi atau izin. Gimana?